Pemirsa masih di Ideal Season Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak William Hartanto untuk perdagangan di pekan depan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dari industri semen, SMCB direkomendasikan buy, supportnya di 17.45, resistennya di 18.20. Kemudian dari properti tampaknya JRPT, supportnya di 450, resistennya di 496 sampai dengan 565. Antam juga masih direkomendasikan 2170 sampai dengan 2670 dari resistennya. Range-nya masih cukup lebar 21 ke 2670. Kemudian Inco juga masih direkomendasikan, supportnya di 4110 dan resistennya juga masih cukup lebar di 5600. Saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak William Hartanto, Technical Analyst PT Panin Sekuritas. Pak William, kita lanjutkan kembali Pak. Siap. Ya, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama adalah SMCB. Ini juga cukup menarik Pak William. Saham-saham dari industri semen sebelumnya sudah mengalami penguatan yang signifikan. SMGR pada 2 hari perdagangan terakhir penguatannya juga sudah cukup lumayan Pak William. Dari posisi teknikal, kenapa Anda rekomendasikan SMCB Pak? Oke, pertama dari sentimen dari sektor, maksudnya faktor dari sektor semen yang lagi menguat ya, dan SMCB adalah yang paling ketinggalan. Nah, karena itu saya memperhatikan apakah masih layak dibeli atau tidak, jika memang tren sudah terbentuk sekalipun, dan akhirnya saya temukan ini masih menarik di mana secara teknikal, saham ini memiliki support pada 1745 dan potensial resisten pada 1820, yang mana bisa juga menjadi target untuk sepekan ke depan. Ini pun masih target terdekat. Yeah. Dan menariknya di sini SMCB, setelah dia breakout di 1745 itu sudah mengakhiri downtrendnya dia sejak 26 Agustus. Jadi saham ini sudah mulai uptrend di antara saham-saham semen yang lain dan dia paling ketinggalan gitu. Baik, ada SMCB pemirsa direkomendasikan buy 1745 sampai dengan 1820 dari sisi support dan resistennya. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, JRPT ini, Jaya Real Property Tbk. JRPT tertekan di 1,20%, 494. Tadi juga sempat kita singgung, beberapa saham properti sudah mulai bangkit meskipun sebelumnya sudah juga mengalami penguatan ini. JRPT apakah pertimbangannya juga sama Pak William? Saham-sahamnya masih ketinggalan dibandingkan dengan properti lain atau ada mungkin ada pertimbangan lain Pak? Ya sebenarnya bisa dikatakan begitu juga. Cuman dari grafiknya saya menemukan SMCB membentuk pola yang menarik. JRPT ya Pak William ya? Ya JRPT. Ya. Membentuk pola yang cukup menarik yang disebut sebagai double bottom dan bottomnya itu berada pada 450. Oke. That's why kalau kita rekomendasikan adalah spekulatif buy and hold selama bertahan di atas 450. Nah, 496 adalah resisten terdekatnya, yang mana dekat banget saat ini dengan closingnya di 464. Karena itu kita memberikan lagi target 565 sebagai resisten selanjutnya bila mana 496 sudah berhasil tembus. Oke, ada catatan tersendiri untuk menembus ke 565, 496 harus ditembus terlebih dahulu. Tapi ini cukup dekat Pak, karena posisi penutupan 494 dan tadi sempat menguat di 505. Artinya tidak akan cukup kesulitan JRPT untuk menembus ke 496 Pak William. Nah, cuma karena pada hari ini kan sahamnya melemah dan volumenya meningkat ya. Jadi estimasi saya pada Senin nanti masih ada sedikit pelemahan. Bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Baik. Saham pilihan kedua ada JRPT 450, 496, ada potensi ke 565. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada Antam Pak William. Di penutupan sesi kedua hari ini menguat di 2,07% dan ditutup di level 2470. Analisis Anda untuk Antam? Ya, Antam ini dari Februari sideways terus. Ya, kenapa supportnya berada pada 2110? Ya karena itulah support yang terbentuk di 25 Maret. Dan itu saham sampai sekarang sideways dengan batas atas di 2670, di mana tiap kali tercapai harga sahamnya akan menurun kembali. Sehingga sideways yang masih berlanjut dan kita rekomendasikan buy Antam dengan support pada 2110 dan resistennya di
2.670, mengikuti kondisi sideways-nya aja. Oke. Kemudian terakhir Anda juga rekomendasikan Inco Pak, 41110 dan 5.600. Ya, Inco kondisinya sama dengan Antam itu. Dari Februari sampai sekarang masih sideways. Jadi 5.600 kita jadikan target terdekat mengikuti pergerakan yang sedang sideways-nya itu. Yang penting batas bawahnya di 4.110 tidak ditembus. Maka saham ini masih bisa di hold. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan SMCB, CRPT, Antam, kemudian juga ada Inco, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak William, kita lanjutkan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Cukup banyak yang masuk sampai sejauh ini. Kita ke Riau terlebih dahulu. Kita akan coba sapa Bapak Muhammad Nur di Riau. Mau tanya saham AIMS ini. AIMS posisinya di 404, resistennya sampai dengan akhir tahun di berapa? Akbar Indo Makmur Stimek TBK menguat hari ini 7,41% di level 406. Proyeksinya sampai dengan akhir tahun, Pak William? Baik, proyeksi akhir tahun kita melihat ada potensi sampai 545. Saat ini AIMS bergerak dalam tren yang terkonsolidasi, di mana supportnya itu ada pada 300. Support ada di 300, posisi 404 di hold saja, Pak? Ya, hold saja. Oke, selanjutnya kita akan coba sapa, ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi ini, Pak William, menanyakan saham MSIN, Pak. Oke. Ya, MNC Studio International TBK. Sudah ambil posisi di harga 580, Pak William. Ya, oke. Untuk MNCN ini, MSIN maksud saya, ini memang trennya agak menurun ya. Untuk itu kita bisa perhatikan apakah kesempatan averaging down atau tidak. Dengan supportnya di sini 464, jadi kalau bisa bertahan di atas ini bisa melakukan cicil beli di bawah averaging. Untuk target terdekat dia ada resisten pertama di 555. Jika mampu ditembus, target selanjutnya 620. Jadi ada kemungkinan untuk mengembalikan posisi dari rugi menjadi profit ya. Dengan posisi ini. Sudah ambil posisi 580 untuk MSIN, posisi hari ini 496, posisi rugi, kemudian dengan strategi averaging down tadi, cicil beli, dengan potensi penguatan untuk MSIN bisa berbalik profit. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, strateginya dari Bapak William Hartanto. Selanjutnya kita akan coba sapa, ini tanpa menyebutkan nama dan lokasinya juga, Pak William. Untuk saham BBRI sudah ambil posisi di 4250, Pak William. Mau jual di harga berapa ini? Target price terdekat Anda untuk BBRI, Pak? Oh, bagus ini, 4250 udah pas di support. Nah, estimasi target BBRI selanjutnya ada pada 4.500. Oke. Ini 4.500 di pekan depan atau target sampai dengan Desember, Pak William? Pekan depan aja, itu dekat kok. Oke. Ini profit takingnya di level tersebut, sell on strength atau rekomendasinya profit taking sebagian, Pak? Sebagian, dan ketika koreksi terjadi, momentumnya bisa untuk masuk kembali? Betul. Nah, target sampai dengan akhir tahun untuk BBRI, Pak William? Estimasi akhir tahun 5.200. Wow, masih cukup lebar untuk BBRI di 5.200, penutupan hari ini di 4.320 untuk target akhir tahun. Any price juga masih direkomendasikan masuk, Pak William? Ya, masih direkomendasikan masuk. Baik, BBRI tanpa menyebutkan nama dan lokasi 4250 sudah profit, target 4.500, bisa profit taking di sana, profit taking sebagian, dan masih ada potensi untuk BBRI menembus ke level 5.200 sampai dengan akhir tahun. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak William, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.